Anggota Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Bambang Wijoyanto menanggapi dorongan koalisi masyarakat sipil agar Presiden Joko Widodo diperiksa Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Gibran menyebut semua bisa dipanggil memberikan keterangan dan bukanlah masalah, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa di penghujung akhir pekan terakhir dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Bung kameramen, kelihatan makom ruhaninya semakin tinggi mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Bung kameramen dan keluarga sehat semua, mudah rezekinya, Amin. melimpah dan siap menjadi salah satu konglomerat yang akan memberikan dukungan untuk segala urusan umat. Ada apa nih, Bung kameramen? Amin, amin. Banyak nih doainnya. Amin. Yang penting mudah-mudahan doanya berbalik juga ke Bung Alfian. Amin, amin, amin. Silahkan. Ya, Bung Alfian. Kan dalam waktu dekat menteri-menteri akan dipanggil ke MK nih, Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, ini kejadian yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah, Bung Alfian, dan apakah ini salah satu pukulan telak juga atau nilai plus lah dengan dihadirkannya mereka, minimal mereka pun kalau ingin berbohong kan di dalam persidangan minimal mereka mempersiapkan lah ya kebohongan tersebut. Gimana nih, Bung Alfian? Ya, yang konyol kan itu presidennya Bung kameramen tuh. Mereka akan dipersilakan, tidak diapa-apakan gitu ya. Bohong lagi bang, bohong itu terserah kalau Bung kameramen ikuti. Jadi kan secara konstitusi, secara hukum, pemanggilan itu ketika yang memanggil Mahkamah Konstitusi udah nggak sanggup, nggak mungkin ditahan. Termasuk pemanggilan Kapolri betulan. Secara klausul perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi itu kan adalah orang yang bekerja untuk memprotek undang-undang dasar. Jadi siapapun yang dipanggil, presiden tuh di bawah MK secara otoritas keadilan dan penetapan hukum. Makanya kalau sampai dia ngelawan, ya udah berarti dia harus langsung ditangkap. Berarti dia melawan sebuah sistem yang sudah disepakati dari jangka lama. Nah, jadi kedatangan para menteri itu sekarang sangat berpulang kepada keberanian dari ke-8 komisioner MK, hakim konstitusinya. Berani nggak dia masuk pada wilayah-wilayah yang sangat mendalam? Karena menurut hemat saya, ketika kemudian pemanggilan, kemudian ya katakanlah dalam proses hukum, kenapa harus memberikan posisi tertutup, nggak boleh bertanya dari kelompok 01? Apa salahnya kalimat dari Pak Soehartoyo, kami memanggil para menteri dan 1 DKPP atas permintaan dari para 01 dan 03. Memang kenapa kalau itu begitu? Betul. Tidak ada masalah kan? Tidak lalu lantas Pak Soehartoyo jadi berpihak pada 01 atau 03. Saya pikir enggak lah. Kan didengar. Ya, artinya untuk mendapatkan keadilan, tapi kalau menurut saya ya udah dengan adanya dipanggil ini is okay. Sekarang tinggal sejauh mana para hakim konstitusi nanti berani melakukan pendalaman yang substantif dan mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Tapi sekali lagi, Bung kameramen, saya tidak punya argumentasi yang cukup untuk membuat optimisme ini berlebihan. Kita terlalu sering ujung-ujungnya anti klimaks. Apalagi fenomena Pak Prabowo pergi ke sana dengan penampakan-penampakan yang seolah-olah dia itu sudah presiden, baik penggunaan lencananya maupun jalannya maupun segala macamnya. Nah, walaupun ini mungkin ya lagi-lagi susah kita membaca negeri ini negeri Konoha gitu. Ya. Silakan Bung kameramen lanjutkan. Ya, Bung Alfian, kalau kita lihat yang diundang itu kan ada 4 menteri, menteri bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendi, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Risma, dan Menko Menko Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto. Ini kayaknya yang ditakutin 02 Risma dan Sri Mulyani nih, Bu Alfian, kemungkinan. Iya, nah, betul. Bu Alfian, tapi kan yang menarik lagi adalah 4 menteri itu diundang
yang boleh bertanya hanya hakim, Bung Alfian. Iya. Nah, tapi dari pihak 03 dia request berilah kami kesempatan untuk bertanya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, Bung Alfian, apakah setelah Menteri 4 ini dipanggil, perlu Bung Alfian memanggil Presiden? Karena kan Bung Alfian ingat tidak ada visi misi Menteri. Semua itu arahan Presiden. Gimana Bung Alfian? Artinya Bung kameramen dan para pemirsa, pemanggilan mereka akan menjadi uji nyali dari para hakim konstitusi. Betul. Apakah mereka akan bertanya dengan basa-basi atau bertanya kepada hal yang substansi, hal-hal yang esensi. Nah, kalau sampai nanti, karena menurut hemat saya, dengan dia membuat itu sudah ada tekanan juga. Betul. Ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan, ada kedipan mata. Jadi kalau pertanyaan tadi keempat menteri itu secara konsekuensi logis meniscayakan untuk mengkonfirmasi kepada orang yang namanya Joko Widodo. Betul. Ditopang dengan statement yang tadi Bung Kameramen bilang, tidak ada visi menteri. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah kemauan atau visi dan misi si presiden. Maka setelah anak buahnya berjalan ditanyakan 1, 2, 3, 4 plus DKPP, panggil tuh. Ininya, majikan ini kan pembantu nih. Pembantu kan dipanggil. Kalau pembantu dipanggil, pembantu kan tergantung majikan. Majikan panggil. Bener nggak loh nyuruh begini? Bener nggak ini 597 triliun dengan terpublikasi 560, ternyata yang kepakai cuma sekian 70 sekian triliun saja, lalu sisanya kemana? Pemanggilan itu menjadi konsekuensi logis dan tidak ada istimewa-istimewanya. Jadi pada teman saya nih, saya akui teman, memang teman ya. Ali Muhtar Ngabalin, Anda juga nggak usah teriak-teriak belain, ngapain orang memang itu prosedur biasa kok, normatif saja. Panggil menteri, panggil biasa. Dan kalau kita lihat sejarah sejak mahkamah militer luar biasa dan berbagai persidangan di berbagai kesempatan, bahkan Pak SBY pun hadir kok waktu jadi presiden dulu. Ingat nggak Pak Presiden yang ketika dia disoal oleh salah seorang pengurus PBR, ya? Jadi dia datang ke pengadilan dan dia duduk di meja berhadapan dengan hakim, biasa aja sih. Ya, saya pikir yang nggak mau datang berarti memang dia kerdil, pengecut, dan yang paling diduga salah. Juga melakukan kesalahan fatal. Jadi setelah menteri, Kapolri, dan presiden. Gitu. Ya, Bung Alfian. Makanya kan khawatir Jokowi ini tiba-tiba sampai menjelang 20-an udah punya agenda ke luar negeri nih, Bung Alfian. Khawatirnya. Bung Alfian, mungkin ini salah satu kecolongan juga ya Jokowi terhadap Risma nih Bung Alfian. Karena bagaimanapun keterangan Risma di DPR itu sangat membuka mata Bung Alfian. Walaupun 02 tetap aja nggak percaya. Karena harusnya kalau secara politik harusnya sebelum sidang MK Jokowi itu reshuffle Risma dulu. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, tadi kan Bung Alfian sudah respon yang nggak ada masalah, biasa-biasa aja presiden ke sidang MK. Nah, tapi bagaimana Bu Alfian jika akhirnya MK dapat ancaman? Kan kita tahu 2014, 2019 yang mungkin tidak bisa diberitakan lah ya, apa ancaman yang terbesar untuk MK, Bu Alfian. Akhirnya ya kita bisa menerima faktanya, mau nggak mau menerima faktanya. Ya mungkin untuk akhir sesi ini gimana akhirnya kalau ada ancaman yang akhirnya tidak mengabulkan presiden datang dan tidak dianggap penting presiden datang. Silakan Bu Alfian. Iya, Pak Soeharto ya umumkan ancaman itu apa dan dari siapa. Umumkan di depan televisi konferensi pers. Benar Bung Kameramen. Saya pikir ini saatnya kepada para patriot di hari Ramadan di bulan suci ini, saya Alfian Tanjung sebagai warga negara Indonesia 100%, putra pribumi Indonesia, bukan keturunan yang merugikan negara, dan pastinya juga bersahabat dengan orang-orang yang cinta dengan bangsa dan negara ini. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, ya sudah. Kalau sampai diancam-ancam, ya diumumin aja konferensi pers. Kami tidak bisa meneruskan karena kami diancam, ancamannya ini, kontennya ini, pihaknya ini. Silakan para masyarakat berbuatlah sesuai kemampuan masing-masing. Clear. Jadi kalau menurut saya, ancaman ini kalau sampai terjadi, berarti ini adalah komando revolusi. Dan itu jangan ditanyakan lagi. Kami punya titisan, seluruh putra-putra patriot Indonesia akan menganggap bentuk-bentuk penekanan yang tegas, yang bentuk-bentuk pelarangan yang tegas merupakan adalah iqomah untuk rakyat bergerak secara revolusioner. Jangan salahkan, ini aksi reaksi.
Jadi Bung Kameramen juga ini nggak usah di-cut, nggak usah dipotong omongan saya, biarin aja didengerin. Karena persoalannya ini kan sebab akibat. Jadi kalau Anda yang membiarkan api membumbung tinggi, jangan salahkan rumah gedung pun akan terbakar. Kalau Anda telah membuat rakyat yang sudah terlalu lama takut dan ditekan, ketakutan yang berlebihan akan melahirkan keberanian yang tak terbendung. Sekali lagi Bung Kameramen, tolong jadikan acara syuting kita ini, acara video kita kali ini bagian daripada gerakan untuk memenangkan keadilan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemanggilan gubernur, pemanggilan Kapolri akan berujung pada pemanggilan presiden yang ujungnya pemakzulan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.